Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan karena sampai detik saat ini kita semua diberikan sehat walafiat dan kita masih tetap bisa istiqomah. Juga salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau, barokahnya orang tua, barokahnya guru, barokahnya aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syaikhul Qadir Al-Jilani, sama semuanya dilimpahkan kepada kita beserta keluarga. Sebab itu semua, semoga kita dan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, menjadi keluarga yang istiqomah, menjadi keluarga yang rahmat minallah. Amin Allahumma. Alhamdulillah jamaah, harusnya malam ini kita adalah khol, cuma kita undur setelah lebaran sekaligus pas pembukaan. Nah, untuk itu sebagaimana Abah bilang kemarin, yang mau ikutan khol biasanya dulu berapa cepet ya? 100.000, tulis namanya. Jadi untuk nama orang tua masing-masing atau ahli kuburnya masing-masing. Nah sekarang 200.000, tapi kamu dapat kenang-kenangan kacamata. Nah, coba suruh mintain dong saya di kantor 2 yang buat anak-anak Satgas sama yang buat dewasa. Mintain ke Gus Iqbal. Ini kacamata apa? Anti radiasi. Kan anak-anak pada sekolah pakai komputer, pakai HP. Mana Anda orang mau masih dapat? Itu kacamata kalau beli itu 250-300. Dulu awalan lebih dari itu. Dan itu dilintis pakai mobil itu nggak apa-apa. Beneran ini asli. Nggak perlu pakai tatakan. Dilintis pakai mobil itu nggak apa-apa. Jadi buat anak-anak yang TK, SD itu ada juga. Jangan dia beli kacamata, itu kenang-kenangan untuk, oh ini kenang-kenangan hall untuk kamu. Kenang-kenangan di sini apa nih? Hall kemarin tempat yang kamu duduki beserta lampu-lampu ini kenang-kenangan hall yang tahun kemarin. Insya Allah hall besok tuh tempat kencing kalian sudah selesai. Jadi tempat kencingnya pun khusus untuk perempuan, khusus kencing, tapi di situ nggak ada wastafel klosetnya, karena kloset khusus untuk WC-nya ada sendiri biar terpisah. Pernah kamu mikirin tempat kencingnya apa? Tapi saya mikirin kamu kencing. Nah itulah risiko seorang pemimpin. Nah kayak gini nih kacamatanya ini. Nah kayak gini, yang macam-macam. Ada yang yang biru lagi, ada yang biru, yang merah. Gini. Bisa tembus nih. Saya bisa melihat yang punya duit sama enggak kelihatan. Yang buat anak-anak ini ya, nanti kita apa ini beneran kamu sayang ini saya kerja apa beneran apa itu enak hebat kenas berdiri bikin kenas partai kita oh iya jangan bikin jadi ini sudah ini program tuh kurang kenceng lagi balikin. Iya udah tuh, nggak apa-apa itu.
Kalau beli itu di atas 250.000. Boleh cek di online nanti Bapak. Siapa Tokopedia boleh kamu lihat. Tapi Allah memberikan karunia kepada kamu, ya. Alhamdulillah, ini lewat Bu Susi, lewat Bu Mai, sudahlah buat jamaah sekaligus kenang-kenangan buat jamaah. Tapi ya kamu harus untuk orang tua kamu juga titip buat khol. Jadi yang 200 untuk khol. Dan barangnya terbatas, cuma ada 1.000. Jadi yang nggak kebagian ya nggak apa-apa. Kalau di luar khol nanti ya nggak segitu lagi tuh harganya, sudah harga normal. Dan saya bukan jualan, cuma nawarin. Jamaah Manakib, hidup Jamaah Manakib. Masih semangat? Masih semangat? Semenjak corona, Abah salaman dengan siapapun tanpa batas. Semenjak corona, cepika cepiki biasa aja. Kemarin malam Kamis saya ada ketemu di Jakarta salah satu petinggi lah. Nggak ngomong awalan, karena saya aja sama Ke Bambang, ada Pak Putu. Begitu nyampe di tengah ditanya, izin Abah ada pendamping? Ada 2 kiai, 1 hadam. Kalau ngomong ajudan malu, masa kiai punya ajudan, hadam ya. Baik Abah, terima kasih. Karena pertemuan di rumahnya protokol banget ya, maklum lah ya. Tidak berapa lama kemudian Abah izin nanti langsung ke rumah ini, alamat ini, karena 100-300 meter dari itu juga sama-sama rumah beliau. Di swab dulu Abah. Karena swab. Kita sudah konsumsi 1000 doa ini kok. Kita sudah pakai hijabah di Mastur, kan gitu ya. Swab lah. Pak Bambang yang pucat takut tuh. Tenang aja Pak Bambang, saya bilang. Santai aja, ya kita sih ya. Swab saya ketawa-ketawa. Dak saya kubris makan. 15 menit hasilnya bagus semua Pak. Negatif. Enggak positif. Kemana corona? Padahal saya bersalaman dengan ribuan orang. Katanya Roma Irama itu pernah nyanyi lagu judi itu ya. Kata lagu judi, bohong, walaupun kau menang, gitu ya. Itu awal dari kegagalan. Kata Roma Irama, bohong judi itu. Tak berpikir-pikir. Paham ya? Jadi alhamdulillah nggak ada negatif Abah itu. Kenas negatif, ya apa? Tapi tetap protokol kesehatan kamu pakai. Betul? Buat kamu. Setuju ya jamaah? Kembali kepada keyakinan. Kamu datang ke sini yang datangkan siapa? Hah? Kamu datang ke sini yang datangkan Allah. Kamu ke sini tamu-tamunya Allah. Karena tamu Allah yang bertanggung jawab keselamatan kamu adalah Allah. Betul? Betul apa betul? Tapi kenapa pakai jarak Pak? Saya menghormati. Saya hanya menghormati aturan. Betul apa betul? Betul apa betul? Supaya jadi contoh saja. Tapi sesungguhnya wallahi wa nabi, demi Allah, hati nurani saya lebih yakin kepada Allah daripada masker yang dipakai. Tapi karena kita masih hidup di bumi, tetaplah aturan bumi kita pakai. Tapi kalau ke langit harus pakai masker. Masa ke langit pakai masker? Kamu sholat di rumah pakai masker, ya jangan pakai masker. Sholat di rumah kok pakai masker. Betul apa betul? Jadi oleh karenanya jamaah manakib, alhamdulillah luar biasa jamaah manakib, aturan protokol kesehatan diikuti. Betul enggak? Cuci tangan sudah, bahkan ada yang mandi lagi tadi juga. Untuk itu Abah mengucapkan terima kasih. Ternyata jamaah manakib itu sami'na wa ta'na.
taat, mendengarkan dan patuh, mendengarkan apa dikatakan oleh gurunya dan patuh akan perintahnya. Itulah seharusnya kita hidup antara orang tua dan anak, dan kepada orang tua, santri kepada gurunya, rakyat kepada pemimpinnya. Sejauh apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan tidak bertentangan dengan aturan, peraturan agama maupun peraturan pemerintah atau undang-undang negara. Dan sejauh apa diperintahkan tidak merugikan orang lain. Apakah kamu datang ngaji ke sini merugikan orang lain? Tidak. Justru kehadiranmu ke tempat ini banyak sekali yang diuntungkan. Yang dagang amparan, betul. Jadi kamu datang tuh membawa barokah, membawa manfaat bagi mereka yang merasakan. Tapi bagi mereka yang dibutakan, justru banyaknya kamu datang ke tempat ini adalah musibah buat mereka. Betul? Betul? Kalau di lagu itu bagi kita ini adalah anugerah, tapi bagi yang iri itu adalah musibah. Nikmat yang Allah berikan kepadamu adalah anugerah, tapi bagi orang yang iri adalah musibah ketika yang diiri itu mendapatkan nikmat. Betul? Betul apa betul? Hidup jamaah manakib. Masih mantap? Masih mantap? Ada rasa takut? Rasa ragu? Tidak. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada pemerintah daerah sini. Tadi juga Muspika udah datang, kita masih diizinkan untuk pengajian seperti ini. Kenapa? Kita seiring sejalan. Aturan kita terapkan, pengajian berjalan lancar. Rasanya gimana jamaah? Kan pernah kita libur. Rasanya kalau nggak ngaji gimana? Hah? Rasanya gimana? Padahal sudah ikut lewat streaming. Kayak ada sesuatu yang hilang dalam jiwa kita ini. Disinilah kita merasakan bahwa rohani kita butuh satu isi. Ya pada kita tidak punya hanya bisa ngisi dengan intelektual, tapi kita perlu mengisi hidup ini juga dengan spiritual. Ekonomi susah, iya pada. Bagi siapa? Bagi yang susah. Yang nggak susah biasa aja. Ekonomi susah, bagi siapa? Ya bagi yang susah. Kalau kita tidak diisi dengan apa namanya, agama keimanan, nah inilah yang nanti dampaknya bisa berbahaya di dalam apa namanya, kehidupan. Iya benar. Oleh karenanya perlu hal-hal semacam ini penting. Jangan cuma orang ditakut-takuti tapi gak diisi. Tapi saya yakinnya kalau sudah divaksin 70% nanti coronanya sudah hilang. Yakin saya itu. Yakinnya. Loh, kalau sudah divaksin semua, berarti kan sudah beres. Apalagi yang mau ditakutkan? Yang bikin vaksin siapa? Saya mau nanya, yang bikin vaksin siapa? Ini yang pinter tuh yang jawab. Yang belakang ada yang jawab. Yang bikin vaksin itu Allah juga, ya.
Ilmu itu dari siapa? Al-alim adalah Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya ilmu vaksin, ilmu macam-macam itu adalah Allah, yang kemudian dimanifestasikan lewat makhluknya. Maka tidak usah lihat makhluknya, lihatlah siapa di balik semua itu adalah Allah. Syariatnya kamu datang ke sini, kemauan kamu, tapi wallahi wan nabi, kemauanmu itu adalah hakikatnya kemauan Allah. Karena Allah punya kemauan kepada kamu datang ke tempat ini, sehingga kamu datang ke tempat ini. Kalau Allah tidak menghendaki punya kemauan datang ke sini, maka kamu tidak akan datang ke tempat ini. Bersyukur Allah berkemauan kepadamu dan kepadaku setiap malam minggu berzikir bersama kepada Allah. Kalau dulu malam minggu tidak ada artinya, kalau kata Roma irama, tapi malam minggu bagi jamaah manakib sangat bermakna, sangat berarti, sangat berharga, sehingga sayang kalau malam minggu harus dilewatkan. Iya Pak tidak? Iya Pak tidak? Oleh karenanya wahai jamaah yang amat cintai, teruskan langkahmu, mantapkan hatimu, abaikan apapun yang terjadi padamu, jalani saja dan nikmati saja. Yakin dan percayalah, apa yang kau yakini itu yang akan terjadi. Kalau kamu yakin pertolongan Allah pasti datang, pasti akan datang. Terkadang orang ketika ditimpa dengan masalah berkeluh kesah, ditimpa dengan musibah berkeluh kesah, ketika ditimpa dengan kesulitan kadang berkeluh kesah. Kita ingin melihat pertolongan Allah. Kamu ingin melihat pertolongan Allah. Seakan-akan pertolongan Allah itu datang ketika kita dalam keadaan terdesak. Betul apa enggak? Baru kita melihat kita bisa keluar dari kesulitan itu, baru kamu mengatakan ini semua pertolongan Allah. Padahal dari semenjak kita lahir, masih di dalam kandungan sampai saat ini, setiap detik, setiap saat pertolongan Allah sudah selalu ada dan ada bersama kita. Tapi selama ini kita tidak merasakan bahwa hidup kita ini adalah pertolongan Allah. Maka dari itu, ketika Allah ingin menunjukkan bahwa aku ini menolong kamu, diberilah orang itu kesulitan. Setelah diberi kesulitan, meminta kepada Allah, lalu dikeluarkan dari kesulitan. Di situ kamu orang itu biasanya mengatakan ini baru pertolongan Allah. Betul apa enggak? Jadi kalau kamu diberi kesulitan oleh Allah, jangan kecil hati, tambah yakin kamu, karena di saat itulah Allah akan tunjukkan secara nyata bahwa pertolongannya itu adalah ada. Paham ya? Paham? Makanya buat jamaah manakib sudah menjadi mendarah daging, apapun keadaannya, apapun masalahnya, sepahit apapun kenyataannya, selalu jamaah mengatakan apa? Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Yang kompak, apapun kenyataan hidupmu, seberapa pahit pun hidup ini, apapun kenyataannya hidup ini, selalu kita katakan paham ya? Allah Maha, takdirnya tak pernah. Memang dikala itu tidak merasakan, setelah itu
baru kebaikan dan kebenaran itu akan dirasakan. Betul? Betul apa betul? Ada orang tukang tahu. Tahu dan nggak tahu? Nah, rumah sang pedagang tahu itu ada, untuk sampai ke jalan dia harus melewati sawah, alias pematang sawah. Dan yang ada mobil di situ, angkot, itu jam-jaman, jam sekian baru ada angkot, mobil angkutan zaman dulu. Sehingga kadang masih pagi sekali itu sudah harus sampai, karena kalau tidak kelewat sudah, nanti jam berapa baru datang. Satu ketika sang tukang tahu ini telat. Kenapa telat? Karena ketika mikul tahunya itu tumpah, sehingga dia tidak jadi ke pasar menjual tahu. Musibah nggak ini? Musibah apa enggak? Musibah, seakan-akan musibah. Padahal itu nikmat. Makanya jangan selalu melihat keburukan yang menimpamu itu suatu musibah. Bisa jadi di balik itu adalah nikmat yang Allah berikan. Gimana kelanjutannya? Akhirnya diambillah tahu yang sudah campur lumpur itu, dibawa pulang. Maka tanya sang istri, kenapa pulang wahai suamiku, wahai istriku? Aku tak jadi ke pasar karena aku jatuh kepleset sehingga tahu ini kotor penuh lumpur. Ya sudahlah abang, ya sudahlah suamiku, kalau memang Allah sudah menghendaki demikian, yuk kita cuci aja sisanya ini. Nah, dicuci, ya inilah istri yang baik, ya. Dan inilah istri dari para jamaah manakib, dapatkan komen-komen paling melotot doang. Ya pada akhirnya dicuci. Di mana kebaikan dan kebenaran takdir tadi, betul? Dan seberapa lama ada seorang, dia punya ternak bebek yang mencari mana ada pedagang tahu di sini. Ditunjukkanlah kepada si fulan tadi. Cari apa pak? Saya butuh tahu pak. Waduh pak, saya memang pedagang tahu, tapi untuk hari ini tahu saya nggak ada pak. Karena saya tadi jatuh sehingga tahu saya itu hancur. Tahu yang bukan digoreng itu, yang masih mentah itu, jadi nggak ada pak ya bu. Justru saya nyari tahu yang sudah sisa pak. Sisa tahu-tahu yang nggak laku, tahu-tahu yang hancur. Nah kalau itu benar ada, diboronglah itu. Balik modal masih punya untung, telah kebaikan Allah. Di mana kebenaran takdirnya? Siang kemudian saudaranya datang. Mana suamimu? Kenapa? Gimana keadaan suami kamu? Dan kenapa suami saya nggak apa-apa? Mobil yang biasa ditumpangi masuk jurang. Nah, andaikan tidak dibikin jatuh sama Allah, maka dia akan masuk jurang bersama mobil langganannya itu. Ini sama dengan ceritanya yang kalimat Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah. Sudah tahu ceritanya kan? Di zaman kerajaan waktu itu, raja ini punya hadam yang setia. Kemanapun raja pergi, hadam selalu mengikuti. Ketika raja mau mandi, sang hadam ini menyiapkan semua kebutuhan untuk mandi. Setelah siap semua, baru dia menghadap pada raja. Wahai tuanku raja, kalau tuan raja mau mandi, semua sudah saya siapkan tuan raja. Sabun, handuk, pasta gigi, semuanya, sikat gigi, semua sudah siap tuan raja. Oh baik, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah tuan raja. Selalu seperti itu. Kalau raja mau makan, tuan raja. Kalau tuan raja mau makan, makanan sudah siap, semua hidangan sudah siap tuan raja. Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Selalu. Kalau tuan raja mau tidur sama permaisuri, sudah tak siapin tuan raja. Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah. Selalu seperti itu. Satu ketika diajaklah si raja dan si itu berburu ke hutan. Di tengah perburuan tadi diserang oleh
harimau sehingga tangan sang raja itu buntung jarinya. Ketika puntung sang Hadam tadi membersihkan darahnya sambil bilang, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Marah nggak raja itu? Ya marah, kurang ajar kamu. Sudah tahu jari saya buntung, kamu bilang Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Pengawal prajurit siap, ikat dia, penjarakan dia. Oh, marah raja. Begitu penjarakan dia ngomong, terima kasih Tuan Raja, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Kurang ajar banget nih. Oke, lanjut. Sekian hari kemudian tangan sang raja sudah, sekian bulan kemudian tangan sang raja pun sudah sembuh. Karena seorang raja mantan pendekar bernama Gumbara, dia dendam akan mencari harimau itu walaupun harus ke ujung dunia. Betul? Dikawal gak mau. Saya tahu ciri-cirinya karena waktu saya bertarung, dia sempat saya gores dengan pisau saya. Pasti ada bekasnya. Dicarilah sama raja tadi. Sampai masuk hutan, sampailah dia ke wilayah orang-orang primitif. Orang primitif itu akhirnya ditangkaplah sang raja tadi. Untuk apa? Mau dijadikan persembahan terhadap dewanya. Udah diarak singkat cerita, ditidurkanlah di batu persembahan, di altar persembahan, kakinya diikat, tangan kanannya diikat. Begitu ngikat tangan kirinya, lihat jarinya kurang satu. Kaget, lapor kepada kepala sukunya. Wahai kepala suku, apakah persembahan tetap dijalankan? Harus, karena sudah saatnya memberikan persembahan. Tapi syaratnya kurang, wahai kepala suku. Apa yang kurang? Dibilang orangnya bagus, kulitnya putih, bersih, bagus. Ini pantas untuk persembahan kepada sang dewa kita. Tapi kan cacat. Apa yang cacat? Jarinya kurang satu. Waduh, tidak bisa kalau gitu. Masa dewa dikasih barang cacat? Akhirnya dilepas sudah si raja tadi, pulang dia. Di tengah perjalanan dia mikir, bener kalau begitu katanya pelayan itu. Kalau tangan saya tidak untung, habis dede buat makanannya sang dewa. Akhirnya nyampe di hutan, nyampe di kerajaannya, dipanggil wahai prajurit, keluarkan hantamku itu. Keluarkan. Wahai hantamku, aku minta maaf kepadamu. Aku telah berprasangka salah kepadamu. Ternyata apa yang kukatakan itu adalah benar. Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Setelah itu raja balik bertanya, wahai, diceritakanlah peristiwa itu kepada sang Hadam tadi. Wahai Hadamku, aku sudah merasakan kebenaran ucapan itu. Tapi apa kebaikan Allah dan kebenaran takdir atas dirimu? Kamu yang kamu katakan benar, dan saya merasakan justru kamu saya penjarakan. Di mana letak kebenaran takdir dan kebaikan Allah di situ? Bingung kan ya? Iya ya kalau dipikir. Akhirnya, wahai Tuan Raja, hadapnya kayak apa? Gitu loh. Wahai Tuan Raja, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Iya, saya sudah tahu. Iya, sudah saya percaya itu. Tapi apa kebaikan Allah dan kebenaran takdirnya atas kamu? Kamu tidak salah, kamu saya penjarakan. Maaf Tuan Raja, andaikan Tuan Raja tidak memenjarakan saya, tentunya saya akan selalu mendampingi Tuan Raja. Nah, ketika terjadi hal itu, Tuan Raja, maaf Tuan Raja, karena ada cacat Tuan Raja sehingga tidak dijadikan persembahan, tentu mereka akan cari ganti. Pasti saya jadi gantinya Tuan Raja. Untung saya di penjara. Kalau nggak di penjara, saya yang jadi tumbal, katanya sih. Nah, dari cerita itulah wahai jamaah, mari apapun kenyataan hidup ini, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Karena apa yang Allah tentukan, apa yang Allah tetapkan, wallahi wan nabi,
tidak ada ketetapan Allah yang akan merugikan hamba-hambanya. Maka dari itu, jangan pernah suudzon, jangan pernah mengeluh apapun yang Allah berikan atas diri kita. Jalani, syukuri, dan nikmati itu. Percayalah, di balik kepahitan itu, kalau memang ada kepahitan, pasti manis yang Allah berikan, tapi manis yang tidak menyebabkan diabetes. Manis yang akan menyebabkan apa? Kebahagiaan lahir maupun batin. Setuju? 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 Jadi apapun yang Allah tetapkan, apa yang Allah ciptakan, jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua itu bertasbih kepada Allah. Air yang kamu bawa ini bertasbih. Obat 1000 doa. Waktu airnya pun sudah kita doakan, prosesnya pun dengan doa, sampai di sini pun masih berdoa. Itu pun bertasbih kepada Allah. Kalau kamu tidak percaya, kamu nanam bunga. Nanam bunga, tiap hari kamu omel-omelin aja bunga. Jancuk, kurang ajar, setan alas kamu. Setiap hari, nanti bunganya tidak akan bagus. Tapi kalau setiap hari bunga itu kamu puji dengan bunga, dengan baik, dipuji sekuntum mawar merah, tiap hari dengan kata-kata yang baik, dengan bahasa yang baik, maka pasti tumbuh bunganya, nanti buahnya bakal apa? Bunganya bakal bagus. Boleh praktekin kalau udah percaya. Jadi di Thailand, Profesor Taufik itu cerita, dia punya temen, dia punya kebun kelapa itu berapa hektar gitu ya, 1 atau 2 hektar gitu ya. Tapi itu buahnya itu lebih banyak daripada kelapa-kelapa yang lain dan berkhasiat sekali. Akhirnya ditanyalah si temannya itu, apa yang kamu lakukan? Dikasih pun tidak biasa saja. Cuma kelapa itu istriku yang kedua. Kenapa? Dari habis sholat subuh, stay ini sudah datang ke pohon kelapanya, dia rangkul, dia peluk, dia baca sholawat, dia baca zikir di situ, terus satu-satu dipeluk pohon kelapanya itu yang menyebabkan buahnya begitu besar. Beda dengan kita nanam padi yang tidak bisu-bisu, kurang ajar, setan anak, capek-capek, tumbuhnya jelek lagi, kan begitu. Kadang di sawah marah-marah berantem sama istrinya. Maka dari itu, ya, buka warung, gimana warungnya bisa berkah kalau disampaikan buka warung ngomel-ngomel mulu? Paham? Ini fakta ya, Pak. Ini fakta. Bahwa tidak ada makhluk mati, semua itu makhluk hidup, betul nggak? Benda mati, katanya ilmu apa itu nggak tahu itu? Ya, batu benda mati. Betul, tapi walaupun itu benda mati, itu juga hidup, dia juga berzikir kepada Allah. Oleh karenanya jamaah manakib, coba kamu lihat ada pohon dekat kamu, kan subur-subur itu. Padahal kalau hujan, itu di bawah tuh ngisi air dulu itu. Pohon itu, cemara apa namanya itu, pucuk merah itu, kerendam air dulu sampai berhari-hari, tapi bertahan hidup tidak mati itu. Kenapa? Karena ikut zikir bersama kalian. Jadi di sini dulu sawah, karena sawahnya ikut zikir, sekarang jadi kayak alun-alun. Coba kalau nggak ada tempat kamu zikir, nggak jadi seperti ini. Tetap jadi sawah. Betul. Jadi zikir ini menghidupkan, yang hidup tambahi hidup. Usaha yang mati akan jadi hidup, hati yang mati jadi hidup, pikiran yang mati jadi hidup, sehingga tidak gampang menjadi orang yang putus asa.
Betul? Betul apa betul? Coba saya mau tanya, jujur kamu jawab. Enteng mana rasanya kamu menjalani hidup ini? Dulu sebelum istiqomah ikut zikir, setelah kamu istiqomah ikut zikir. Saya tidak nanya enak mana loh ya. Saya nanya itu ringan mana, enteng mana rasanya menjalani hidup ini. Dulu sebelum istiqomah dan sesudah istiqomah. Betul? Saya tidak nanya kayak mana kamu dulu ikut zikir sebelum zikir dengan ikut zikir. Dan nanya itu, ada ikut zikir tambah haram ada. Ada yang tambah sukses, ada yang tambah nyungsep, tapi tetap istiqomah. Kenapa? Dia enjoy. Dia bilang, usaha saya memang coba, tapi rasa hati saya itu enteng aja. Dulu saya punya ini, tapi rasa hidup itu mengeruncung katanya. Betul apa enggak? Betul apa betul? Jadi benar sekali katanya Allah itu benar ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tapi dengan zikir yang benar, ada orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi selesai berikan mana ini besok? Begitu isi kamu sih ngutang baju dulu, kudung ngutang apa ngutang, ikut pengajian ngutang baju dulu. Makanya kenapa di Al-Baghdadi ini tidak ada kewajiban harus pakai putih, tidak ada kewajiban harus pakai seragam. Saya khawatir bisa saja minggu Kliwon semua harus pakai putih, minggu ini pakai hijau, nanti nggak punya duit hutang. Baju boleh sama, baju boleh berbeda, warna boleh berbeda, tapi rasa kita adalah sama. Betul? Betul betul. Rasa kita adalah sama, sama kepada Allah. Di mana letak kesamaannya? Apapun yang terjadi, rasa kita mengatakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Alhamdulillah, banyak sekali manfaat dari 1000 doa ya. Osda ini yang merasakan manfaatnya, semoga tambah menjadikan manfaat buat siapapun yang meminumnya. Jadi bagi mereka yang kencing manis itu, atau yang kolesterol, yang darah tinggi, yang stroke, jangan gini. Ada danda itu minimal itu ada target sekian. Misalnya yang sudah kencing manis, danda sekian bulan, 4 atau 5 bulan konsumsi terusan, baru di situ ibaratnya sembuh itu sembuhnya total. Kadang merasa enak, sudah apa baik ini dilalak, kan gitu kan ya. Terus dulu ada proses. Walaupun badan sudah enak, jadi dalam proses penyembuhan sama dengan luka. Ya, sudah kering, tapi masih proses apa? Kadang menumbuhkan kulit, apa kenapa? Pankreasnya itu yang dibaguskan. Makanya saya selalu masih dipatahi enggak? Saya selalu minta fatihahnya sehari 1 kali agar Osda dijadikan penyembuh dari segala penyakit. Agar banyak saudara-saudara kita ya, kayak apa rasanya orang sakit jadi sembuh. Kayak apa rasanya, kayak Pak Tono itu di mana dulunya? 11 tahun otongnya nggak hidup karena kencing manis, kakinya sudah mau amputasi nggak jadi, otongnya malah bangun gitu kan. Kayak apa bahagianya? Nah, menyenangkan hati orang itu lebih besar pahalanya ketimbang sholat sunnah 60 tahun. Makanya apa bilang? Bagi yang punya uang, ya nebuslah biar bisa buat produksi. Bagi yang nggak punya duit, sakit, silakan minta ke kantor gratis, wallahi gratis. Kan gitu apa sudah? Tapi awas kalau kamu punya duit, giliran
Beli obat kamu bilang gak punya duit. Giliran beli plastik sama bedak kamu bisa, tapi untuk kesehatannya gak bisa. Nah, awas kalau kamu bohong. Allah itu tahu. Betul. Kalau betul-betul kamu tidak punya uang, orang tua kamu, istri kamu, atau siapapun sakit, minta ke kantor gratis, tidak usah bayar. Asal betul-betul tidak punya uang. Kalau yang sudah sakit, sakitnya parah apapun ya, sudah parah. Setelah minum satu box tuh nanti pakai box itu isinya 9. Kalau satu box habis nggak sembuh, saya balikin. Apanya? Tempatnya saya balikin. Soal sembuh dan tidak itu semua yang menentukan adalah Allah. Betul? Tapi sama dengan orang mau begini loh. Saya mau makan sate, atau saya mau, jadi ada alat saya mau makan sate. Nah, untuk bisa makan sate kan ada cara. Betul sama. Kamu ingin sembuh, ada dengan doa, betul nggak? Tidak cukup dengan doa, ada wadah. Apa wadah doanya itu? Betul nggak? Oleh karena Rasulullah juga dulu sama, ada yang disuruh minta air lagi, betul nggak? Ada tempat. Makanya kalau kamu sakit, ya berobat, betul apa enggak? Jadi, sudahlah kayaknya sembuh-sembuh. Iya, tidak sembuh. Cuma dengan tidak bisa, harus ada syarat, ada wadah. Anda sakit pusing kepala, bisa beli botrek, betul nggak? Iya benar. Beli mixagrip, betul. Sama. Kamu minta Allah, ya Allah lancarkan usaha saya. Ditanya, ya Allah, fulan minta jamaah menakib satgas, minta saja usaha. Baik malaikat, kukabulkan. Usahanya apa malaikat? Nggak ada pengangguran. Loh, apa yang dilancarkan nganggur? Betul apa enggak? Harus ada syarat, ada wadah. Kamu minta apa yang kamu minta, ada tempat ketika doa itu Allah kabulkan. Ada wadah. Setuju? Setuju? Ya udah nih, yang mau nebus apa? 1000 doa biar enggak ini, yuk sana jalan dulu. Sambil itu saya ingin merokok juga. GAD ya. Beda ya. Pol 1 dan pol 1 kenas disaksi 100 kali masih kuat. Jadi merokok ini kan gini. Kalau orang merokok yang dirasakan rasa rokoknya. Kalau yang saya nikmati adalah sudah selesai. Jadi saya itu terserah kamu percaya dia, tak percaya apa? Kadang-kadang buktinya ada apa? Apa kalau kamu mulai kok dulu? Kalau ditanya mau bilang, tapi ini dengan mikir itu beda. Saya merokok itu berzikir, bukan berwirid. Ada orang wirid tapi nggak zikir. Lebih baik merokok tapi berzikir. Karena memang lagi ada zikir bukan wirid. Wirid itu kendaraannya, pesawatnya. Betul banget. Zikir itu ingat rasanya yang kamu ingat kepada Allah. Harus sampai rasanya. Ketika kamu ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, maka dia tadi ya Allah adalah Allah. Ya Hayyu artinya apa? Yang hidup, siapa yang hidup? Rasakan Allah yang hidup, yang menghidupkan kamu, usaha kamu, pertanian kamu. Semua itu adalah Allah. Makanya kalau kamu amalkan betul-betul ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, tapi jangan niat supaya usaha saya lancar. Jangan niat supaya rezeki saya ini hidup terus. Tidak usah, cukup yakini Allah yang hidup, yang menghidupkan semuanya, menghidupkan rezeki, menghidupkan usaha, menghidupkan pertanian, menghidupkan ternaknya, semua itu adalah Allah. Saya sudah berikan Allah yang punya sehari itu 1000,
Tapi kok usaha saya hidup-hidup? Oh, niat kamu kehidupan usaha, bukan zikir, bukan wiridan ya Allah ya Qayyum untuk mengingat bahwa Allah yang menghidupkan semuanya. Gak usah minta amalan supaya keramat, betul enggak? Rasakan semua keramat-keramatnya Allah, mulia-mulianya Allah semua. Sehingga tahu TV yang banyak semutnya itu. Nah, kadang seperti itu rasanya kayak gitu. Banyak gitu. Allah gitu. Butuh latihan. Ya ini latihannya. Paham? Paham? Saya bilang paham gak paham udah istiqom aja. Nanti Allah yang berikan rasa di situ. Ya, nanti Allah yang berikan rasa. Satu contoh bahwa kamu sudah merasakan zikir itu ketika kamu banyak orang ahli wirid tapi hidupnya nggak tenang, selalu gelisah, selalu takut, selalu khawatir. Kenapa? Dia ahli wirid tapi tidak ahli zikir. Ahli sholat, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, apalagi wajibnya, yang sunnahnya saja sampai berrokat-rokat. Tapi dalam sholatnya nggak pernah zikir, lalai kepada Allah, nonsen semuanya. Sholat itu harus disertai ingat kepada Allah. Ketika kamu sholat, ingat dan rasakan yang mensolatkan kamu itu siapa, yang merukukkan kamu siapa, yang mengitidalkan kamu siapa, yang mensujudkan kamu siapa. Tanpa disujudkan Allah, kamu tidak akan bisa sujud. Tanpa dirukukan Allah, kamu tidak bisa ruku. Tanpa disolatkan Allah, kamu tak bisa sholat. Itu yang kamu rasakan ketika Allah Akbar. Merasa bukan kamu yang sholat, Allah yang mensolatkan saya. Betul? Betul. Ketika kamu rukuk, rasakan Allah yang merukukkan. Itulah yang saya katakan mantep, netep, Pak, gimana? Kadang saya sholat, Pak. Ketika saya sholat, saya ingat utang, Pak. Kalau kamu ingat utang, merasa yang membuat saya ingat kepada utang dan Allah, itu khusyuk namanya. Kamu sholat ingat utang, tapi kamu merasa rasanya nanti apa? Rasanya nyambung kepada Allah. Yang mengingatkan saya utang adalah berarti kan khusyuk. Yang dimaksud itu lalai, jangan sampai lupa kepada Allah. Kamu ingat utang, ingat ingat senang, ingat ingat sulit, ingat. Kalau kata kisah itu, ingat sakit, ingat gimana? Saat kau sakit, ya ingat sholat, ya saat sholat ingat Allah yang betul tak? Yang mensolatkan saat sholat kamu ingat Allah, saat rukuk ingat Allah, saat ingat utang kamu ingat Allah, saat mandi ingat Allah, saat apapun ingat Allah. Bukan Allah. Misalnya kamu lagi di WC, kamu terputus saya mikir kamu sambil di WC pun Allah. Ya tidak bagus, benar nggak? Allah, bisa gitu. Di WC pun ingat Allah yang mendudukkan kamu di atas kloset itu. Kalau nggak dikeluarkan oleh Allah, tidak bakalan keluar di situ. Betul apa betul? Jadi semuanya Allah. Makan ingat Allah, tidur ingat Allah. Bagaimana cara tidur ingat Allah, Pak? Makanya tidurnya orang alim lebih baik dari ibadahnya orang yang bodoh. Bodoh dalam apa di sini jamaah? Bodoh tentang ketuhanan. Alim pinter si pinter, tapi bodoh tentang ketuhanannya. Sehingga yang ada di hati cuma iri pada kitabnya gelondok. Melihat orang lain sukses dan terima, berarti bodoh ya. Bodoh tentang ilmu ketuhanan alias ilmu tauhidnya kurang sampai. Jadi orang alim di sini, alim yang di sini tidurnya orang alim itu, al alim itu siapa?
Allah. Orang alim di sini orang yang tahu kepada Allah. Orang yang tahu Allah itu alim. Duduknya tahu Allah, gerak-geriknya, gerak langkah diamnya tahu kepada Allah. Ketika dia tidur tahu, merasa saya tidur, Allah yang menidurkan saya. Nah, ketika mau tidur merasa yang menidurkan Allah ketika tidur, itu sama dia beribadah kepada Allah. Ibadah, makanya lebih baik tidurnya orang alim merasa tidurnya itu Allah yang menidurkan ketimbang ibadah orang bodoh. Bodoh itu gimana? Sholat merasa karena ini usaha saya. Ibadah karena merasa ibadah dirinya karena aku usaha sehingga aku bisa ibadah. Ini yang kurang pas kalau bahasanya. Yang pas itu gimana? Aku sholat yang nyolatkan Allah. Detak jantungku ganti Allah ya. Detak jantungku, desak nafasku, gerak langkahku karena Allah. Gerak langkahku yang menggerakkan aku adalah Allah, yang melangkahkan aku adalah Allah, yang mendudukkan aku adalah Allah, yang mendiamkan aku adalah Allah. Sehingga tidak ada gerak, diam dan buat, kecuali yang ada adalah gerak dan diam Allah semata. Itu yang dimaksud oleh kakeknya Kiai Adil Fatahillah Lubis. Itu rokok yang merokokin, makanya yang dirasakan adalah Allah. Makanya merokoknya pun syahadat, mantep begini kepada begini. Betul? Betul. Diikat yang kuat. Ikatlah. Makanya 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nih tangan menunjuk. Ini huruf 50. Ini angka 5 kalau bahasa Arab. Kalau tulisan Arab, betul nggak? Ini kayak angka 5. Titik itu 50. Nah, syahadat itu ada di 50. Sifat wajibnya Allah berapa? Sifat mustahilnya berapa? Betul, menangnya berapa? 1. Wajibnya Rasul berapa? Mustahilnya berapa? Wajibnya berapa? Apa sih? Menangnya Rasul berapa? Di total berapa? 41 ditambah 9. Betul enggak? Jadinya berapa? 50. 50 itulah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada di sifat wajib Allah dan mustahilnya, ada di sifat wajib Rasul dan mustahilnya. Dan ada di sifat menang Allah dan menangnya, jaiznya Allah dan menang. Betul. Kok sini saya bahas. Itu wahai kamu. Termasuk kamu duduk sini, Allah kan selalu gitu apabila selalu saya terangkan Allah supaya kamu tidak pernah lalai. Mendapat kesulitan, Allah yang kamu lihat. Mendapat kesenangan, Allah yang kamu lihat. Hada min fadli Rabbi. Nikmat itu, apa yang ada padamu, semua adalah nikmat. Hada min fadli Rabbi. Sekalipun itu kepahitan, tapi kamu hidup menjalaninya, ini akan menjadi hada min fadli Rabbi, akan menjadi nikmat yang besar. Sekalipun itu adalah kesenangan, karunia yang begitu besar, tapi melalaikan kamu kepada Allah, ini tidak akan menjadi hada min fadli Rabbi, itu akan menjadi balaan hasanah. Jam 12 kurang 10. Lanjut. Hidup jam apa lagi? Ada rupanya kayak urusan akhirat. Sholat duha, sholat tahajud, sholat 2 sampai 8 rakaat.
sholat tasbih, kayak urusan akhirat. Padahal urusan dunia. Kenapa? Sholat duha biar gampang rezekinya, biar lancar usahanya. Oh dunia itu. Betul. Tapi kayaknya urusan dunia, tapi menjadi urusan akhirat. Contoh nih, saya bikin Tokmin tuh. Tokmin toko mini. Ada nggak ceritanya? Kamu punya uang 3 juta, bisa nggak bisa bikin toko? Coba lampunya mati itu yang di Tokmin tuh, siapa dicabut itu? Coba santri siapa? Cabut lampunya mati itu. Itu Tokmin toko mini. Bisa nggak kamu punya uang 3 juta bikin toko kayak gitu? Berikut ada isinya. Isinya tuh kurang lebih senilai 5 jutaan lebih untuk kebutuhan pokok. Tapi saya bisa. Kamu punya uang 3 juta, nanti kamu setor, nanti dibukakan rekening atas nama kamu. Lalu kamu punya toko itu berikut dengan isinya. Punya uang 3 juta, kamu bisa nabung 3 juta sekaligus punya toko beserta isinya. Ada urusan dunia seakan-akan, tapi urusan akhirat. Kenapa? Yang dipikir bagaimana orang bisa meningkatkan syukurnya kepada Allah. Dan nanti konsepnya seperti itu. Setelah nanti ada 100 biji, baru nanti saya buka. Saya bikin 100 dulu, nanti yang resmikan siapa kayak Sandiaga Uno nggak masalah. Baru nanti saya buka. Tadinya mau saya cuma-cuma sudah siapa yang usah. Pikir saya, nanti kalau cuma-cuma rebutan. Nah, disiapkan uang 3 juta, kamu punya toko 3 meter kali 2 meter 40 itu bentuk tokonya. Bagus apa enggak kira-kira? Bagus. Ada rak-raknya apa namanya? Etalase, sudah komplit sudah nanti. Tinggal kamu tempatnya di mana? Mau taruh di tengah sungai nggak apa-apa. Ya di situ dengan uang 3 juta kamu bisa buka toko. Ada toko berikut isinya, sekaligus langsung kamu punya tabungan 3 juta. Uangnya langsung saya bukakan rekening atas nama yang bersangkutan. Tapi saya blok, tidak boleh diambil. Saya blok dulu, tidak boleh diambil sesuai kesepakatan. Mau setahun atau 2 tahun. Kenapa? Biar kamu punya semangat usaha. Saya sudah punya tabungan, gitu loh. Mau? Bah, saya nggak punya duit. Bisa 3 juta 3 orang. Salam 1 juta nanti secara bergilir. Seminggu ini, kayak kuningan gitu. Nanti setelah punya kan nanti bisa punya satu-satu. Kamu tidak pernah mikirin Tokmin buat Abah, tapi Abah mikirin Tokmin buat kamu. Nah, nanti bisa menyebar, mau di Lampung, mau di mana, itu knockdown bisa saya bongkar. Nanti caranya gini, begitu kamu daftar pagi, buka rekening langsung, nanti langsung dikerjain tatakannya apa? Dipleskan lah supaya nanti nggak nempel ke tanah. Jam 12 malam nanti saya kirim. Gerakan senyap, tidak boleh ada suara. Pagi-pagi tahu-tahu sudah berdiri toko berikut isinya karena booming gitu. Ada kebetiban. Namanya Tokmin, binaan toko mini, binaan pesantren Al-Baghdadi. Sekaligus untuk menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya mengajarkan ilmu agama, juga mengajari tentang bagaimana membangun ekonomi yang baik. Tak harus bicara, betul apa enggak? Cukup lewat fakta. Cinta itu butuh pembuktian, bukan ucapan. Jadi saya bikin dulu, nanti setelah 100 biji saya jajar ke sono, baru nanti siapa-siapa, baru saya nggak mau terima uang dulu. Kalau saya terima uang, uangnya dari buat saya. Nah sekarang tinggal kamu mikir dari mana modalnya Pak, kan gitu. Benar enggak? Dan ngapain kamu mikirin modal itu? Kamu cari awal 3 juta nanti. Saya nggak dulu kamu mikirin dari mana saya modalnya. Ini urusan saya dengan Allah. Karena itu ada min fadli Rabbi, saya yakin pasti ada. Nah,
Dengan adanya tokmen itu nanti jamaah manakib yang di Sukabumi, yang di mana, gak apa-apa kita kirim ke sana supaya orang Sukabumi juga ada bahwa ada pesantren Al-Badiri yang juga ikut berperan membangun ekonomi umat. Mau di Sukabumi, mau di Lampung, mau di mana saya kirim. Yang penting Sukabumi jangan minta separuh, utuh satu. Kalau separuh ya gimana nanti masuk? Enak gak kira-kira? Enak apa enggak? Loh, bapak kamu aja tak mikirin begitu. Iya pada. Nah ini buat dia yang punya istri dua, lebih enak lagi. Cukup modal 3 juta, istrinya sendiri sudah. Nanti caranya gini, nanti isinya tuh komplit, rokok semua komplit, walaupun dikit-dikit komplit. Paham nggak? Tinggal pakai. Setelah nanti barang dikirim berikut isinya, nanti gimana kelanjutannya? Apa yang barangnya tinggal sedikit, silakan kamu belajar sendiri ke agen-agen terdekat. Bukan saya ngisi barangnya, nggak sanggup saya. Saya cuma memodalin dari awal. Kayak orang dagang itu begitu mau habis saya belajar. Silakan kamu putar sendiri sudah. Kembangkan itu supaya berkembang. Dari punya toko 1 nanti bisa 2 bisa menjadi 3. Terutama imam-imam manakib ini nanti saya wajibkan, gitu loh. Betul enggak? Apa harus di mana, Pak? Terserah. Mau di depan rumah kamu boleh, mau di pinggir sungai boleh, mau di tengah laut boleh. Bebas. Wah, saya mau bikin di puncak Semeru, pasang sendiri. Menyiksa orang namanya. Setuju nggak dengan program itu? Nah, dengan adanya target Abah, harapan Abah kepada Allah 2021 itu bisa 1000 tokmin tersebar nanti. Nanti jamaah manakib ada yang punya produk apa? Kan bisa dititip di tokmin itu nanti. Dia punya usaha apa? Bisa dititip di tokmin itu, tinggal minta rekomendasi dari pesantren Al-Baghdadi. Ini harusnya mikir begini Bupati. Kenapa Junaidi? Karena hada min fadli Rabbi. Allah memberikan karunia ini kepada saya. Percaya alhamdulillah, nggak percaya kufur. Betul enggak? Coba Abah ini sudah mikirin istri, banyak mikir, masih sempat mikirin kalian. Iya. Tapi saya rokok nggak pernah ada. Saya kadang cerita itu, ada imam-imam kadang rokok saya habis, nggak ada yang bawain rokok. Besok bawain rokok apa? Saya tidak disuruh siap semua. Enggak, canda Abah, selalu ada rokok. Kadang alhamdulillah kena saya nggak punya rokok nih, bagaimana? Nggak punya rokok masih ngasih 1 bungkus. Gimana kalau punya rokok? Doain ya. Apa yang telah Abah kerjakan ini akan jadi kenyataan. Tidak ada niat dan tidak kalau jadi kaya. Kaya apa lagi? Saya sudah kaya, istri saya banyak, anak saya banyak. Apa ini bukan satu kekayaan buat saya? Saya punya santri, punya jamaah. Ini kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan harta. Betul? Jadi kalau orang bilang, wah ini itu mencintai dunia, tidak. Dunia yang mencintai saya, bukan saya yang mencintai dunia. Wah ini itu cari duit dulu, tidak. Uang yang mencari saya, bukan saya yang mencari uang. Buktinya, punya konsep begini tuh, saya nggak belajar, tiba-tiba dikasih aja sama Allah. Betul apa enggak? Hah? Tahukah kamu obat 1002 itu makanya nggak ada bahaya itu. Limbahnya itu bisa saya buat puding. Kamu tahu puding tadi yang diminum? Ada yang beli puding nggak tadi? Produk turunannya yang harusnya dibuang, saya olah itu jadi puding. Jadi puding yang dimakan saya kasih nama puding asoy. Ini puding rasa kurma, rasa stroberi, ada rasa apapun yang diinginkan, rasa keringat.
Jadi artinya apa? Dengan adanya Tokmin ini nanti dampaknya luas jemaah. Betul betul. Ada nilai syiar di situ. Itu yang terpenting, bisa mengajak orang takarrub kepada Allah. Itu tujuannya. Kalau cuma nyari kaya, nyari kaya apa lagi? Kalau saya nyari kaya, kita tegur sama Allah. Jul, kamu nyari kaya apa lagi? Kamu berangkat ke Jakarta ada bawa istri, bawa ke Jakarta ada bawa anak. Kamu datang ke Jakarta ada bawa banda. Kamu saya kasih banda, kamu saya kasih santri, kamu saya kasih jamaah, kamu saya kasih istri, kasih anak. Apalagi yang kamu cari Jul? Tidak ada kecuali illahi anta maksudi. Waridoka matlubi. Allah yang menjadi tujuan saya beserta jamaah, dan keridoannya yang menjadi harapan kita semuanya. Setuju? Nah, untuk itu yuk kena saya akan soal lagi. Ada